Hai parents, video ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya tentang membaca awalan kata me, mem, men, ter, dan ber. Nah, sekarang kita akan membahas tentang membaca bunyi sengau. Untuk parents yang belum mengikuti step-step belajar menggunakan buku ini, parents bisa lihat di video mulai dari part 1-nya sampai part yang terakhir yaitu part 6 ya. Dan ini ada lanjutan dari part 6, yaitu membaca bunyi sengau yang mengandung nyanyi, nyu, nye, nyu, nga, ngi, ngu, nge, ngu. Dan ini ada meng, ang, ing, ung. Seperti apa ya parents? Kita lihat. Membaca bunyi yang mengandung suku katanya. Contohnya adalah nyamuk. Ingat ya parents, tidak dengan mengeja, tapi minta anak untuk membaca langsung. Nyamuk. Nyaman. Tanya. Punya. Hanya. Banyak. Banyak. Minyak. Ya, seperti itu ya parents. Jadi kalau anak sudah menguasai cara membaca suku kata tanpa mengeja dari halaman sebelumnya, maka mereka tidak kesulitan ketika membaca yang mengandung nyanyi, nyu, nye, nyu. Seperti itu ya parents. Dan buku ini lengkap karena juga mereview tentang kalimat yang memiliki awalan seperti ini. Sorry, bukan kalimat, tapi kata yang mengandung awalan seperti ini. Oke parents, kita minta contohnya sekali lagi ya, cara membaca yang mengandung nyi. Ini contohnya. Bunyi. Sunyi. Nyanyi. Kunyit. Menit. Menyikat. Menyikat. Menyiram. Ya, itu contohnya parents. Mungkin mereka tidak langsung bisa menguasai dalam satu hari, tapi ini penting sekali untuk parents bisa konsisten dalam mengajar anak membaca sehingga mereka dapat lancar ketika membaca kata-kata yang mengandung suku kata seperti ini. Dan tetap ada review di akhir, yaitu kalimat yang mengandung nyanyi nyu nyu, dan kalimat ini juga kalimat yang memiliki arti sehingga ada informasi yang anak-anak bisa serap dari kalimat tersebut. Oke, selanjutnya setelah nyanyi nyu nyu, mereka akan dikenalkan dengan nga, seperti ini. Nga, ngi, ngu, nge, ngu. Nah, contohnya seperti apa parents? Tidak dengan mengeja, tidak dengan bu, bu, nga. Tidak seperti itu ya parents, tapi minta anak untuk membaca langsung per suku katanya. Bunga. No, bunga. Bunga. Singa. Telinga. Gak. Gak. Ingat. Ingat. Sangat. Hangat. Sangat. Dengat. Dengar. Dengar. Angan. Angat. Angan. Angan. Tangan. Lengan. Jangan. Jangan. Lingan. Ngaku. Ngaku. Ngaca. Ngalah. Oke parents, itu adalah contohnya. Ini anak saya pertama kali saya kenalkan dengan nga karena dia belum sampai kepada halaman ini, tapi itu cara mengajarkannya. Mungkin di awal-awal agak sedikit salah-salah, tapi it's okay. Jika kita terus-menerus melatih, maka mereka akan dapat membaca dengan lancar ya parents. Dan parents bisa memberikan salah satu contohnya, misalnya tadi ingat
ketika mereka bisa membaca ngat, maka mereka tidak kesulitan untuk membaca kalimat di bawahnya lagi. Jadi step-stepnya ini sangat mudah untuk dipelajari anak. Oke, kita lanjut. Ini contohnya ngi, ngo, ngu, nge. Jadi parents bisa lihat kata-katanya dan parents bisa adopsi untuk mengajarkan anak membaca. Oke parents, selanjutnya ini adalah kalimat akhir dari pembelajaran ngangi-ngungengo, dan kita bisa minta anak untuk membaca ini. Oh iya parents, jangan lupa ketika anak selesai membaca pembelajaran yang baru seperti membaca nyanyi, nyu, nyenyu, jangan lupa minta anak untuk menuliskan kata-katanya yang mengandung nyanyi, nyu, nyenyu, sehingga mereka dapat sekalian belajar menulis juga. Dan itu akan memudahkan parents, nggak kerja 2 kali, jadi sekaligus bisa membaca dan anak bisa sekaligus menulisnya. Dan melakukan sistem dikte ya parents, seperti yang biasa kita lakukan di part-part sebelumnya. Oke, setelah mereka bisa membaca kalimat, kemudian parents bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya tentang ang, Ang. uang, uang, Uang. Duang. Buang. Siang. Inang. riang, Iyang. Tebang. Lubang. Abang. Kacang. kacang, Kacang. Sedang. Padang. Tukang. Belak. belang, Belang. Tulang. Tenang. Senang. Senang. Orang. Oke parents, itu contohnya. Jadi ketika anak-anak sudah menguasai halaman sebelumnya, mereka tidak terlalu kesulitan ketika membaca kata yang mengandung ang seperti ini ya parents. Contohnya seperti tadi, minta anak untuk membaca suku katanya secara langsung, tidak dengan mengeja, dan ternyata itu cara lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak harus mengeja. Nah, mungkin mereka ada melakukan kesalahan di beberapa kata, but it's okay karena itu baru pertama kali belajar. Dan lama-kelamaan ketika parents melatih dengan konsisten, maka mereka pasti bisa lancar membaca. Selanjutnya ya parents, ini adalah kata-kata ang, ing, ung, meng. Ini lagi 2 soal ya. Nah, kita sudah sampai di halaman yang hampir terakhir, kalimat-kalimat review bagaimana apa yang dipelajari anak dari halaman-halaman sebelumnya. Dan saya percaya ketika ada di halaman ini, anak-anak sudah lancar membaca. Kalimat ini parents bisa lihat contoh-contohnya. 1. Seperti ini contohnya, dan di akhir seperti ini parents. Ini ada tulisan. Jadi saya rekomendasikan buku ini memang bagus untuk mengajar anak membaca. Step-stepnya jelas, tidak kesulitan ketika anak mengikuti buku ini. Dan untuk parents yang belum subscribe, feel free untuk subscribe YouTube channel Suli Family, karena di dalam video-video yang akan saya berikan nanti adalah step-step bagaimana cara mengajar anak membaca, bagaimana cara mengajar anak-anak menulis, step-step apa yang harus dilakukan. Kemudian parents juga bisa meminta apalagi yang bisa kita bahas di video selanjutnya, step-step apa yang parents ingin ketahui ketika mengajarkan anak membaca. Dan untuk video selanjutnya saya akan membahas cara mengajarkan anak belajar bahasa Inggris dengan sistem phonics, yaitu cara mengajar bahasa Inggris dengan mengenalkan bunyi huruf. Contohnya seperti ini ya. Buku ini akan saya rekomendasikan untuk parents yang ingin mengajarkan anak membaca dalam bahasa Inggris ya parents.
Oke, untuk ini pembahasannya akan saya bahas di next video. So, jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube channel Suli Family. Sekian dulu video hari ini. Terima kasih parent yang sudah mengikuti video hari ini. Saya percaya ketika kita konsisten dalam mengajarkan anak Pamit. membaca, menulis, berhitung, mereka pasti akan lancar dan dapat dengan baik melakukannya. Terima kasih sudah menonton, and bye-bye. God bless you. Kita pamit, bye.